Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke materi kontinuitas. Kontinuitas ini diterapkan pada sebuah fungsi. Oke, jadi kontinuitas fungsi. Kalau kontinuitas itu artinya proses yang berkelanjutan dan tanpa perubahan yang mendadak. Jadi, kalau diterapkan di fungsi itu, fungsinya itu terus berkelanjutan dan tidak perubahan yang mendadak. Oke, ini adalah contoh fungsi yang berkelanjutan dan tidak ada perubahan yang mendadak gitu. Jadi ya bisa diperhatikan di sini tuh mulus gitu ya, nggak ada yang berubah tiba-tiba. Oke, kalau yang tidak berkelanjutan atau terjadi perubahan yang mendadak itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Oke, ini tuh adalah fungsi tangga. Pernah kita pelajari waktu di matematika Statdas kita udah belajar kita udah belajar fungsi tangga ya. Nah, fungsi tangga ini bentuknya kayak gini kan, yang menyerupai tangga, dan jika diperhatikan ini tuh grafiknya ada yang terputus di daerah sini. Nah, ini tuh artinya tidak berkelanjutan dan terjadi perubahan yang mendadak. Nah, fungsi yang seperti ini bukan termasuk fungsi yang kontinu, kayak gitu. Oke, fungsi yang kontinu itu jika diperhatikan ya, limit x mendekati c, fx itu sama dengan a, dan fc-nya pun sama dengan a. Jadi bisa dilihat ya bahwa limitnya itu ketika x mendekati c, baik dari kanan ataupun dari kiri, itu hasilnya tetap a. Dan ketika c dimasukkan ke dalam fungsinya pun atau fc itu sama dengan a. Nah, dan ini yang tidak kontinu ya. Kita lihat bahwa limit dari kiri, dari yang ini, D, limit X mendekati D dari arah kiri, itu sama dengan A, ya kan? Nih, dari sini ke sini tuh mendekatinya A terus. Tapi ketika limit X mendekati D dari arah kanan, ketika dimasukkan ke dalam fungsinya itu malah mendekati B gitu. Jadi ketika ada limit mendekati D dari arah kanan, ininya B. Nah, jadi itu tidak berkelanjutan. Oke. Nah, jadi fungsi yang kontinu itu, misal fungsinya tuh kita sebut f ya. F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung a. Kita katakan bahwa fungsi f kontinu di a jika limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya tuh ketika kita memiliki fungsi ini dan ada x-nya itu salah satunya tuh a, kita ambil x-nya tuh a. Nah, a ini ketika dimasukkan ke dalam fungsi itu tuh terdefinisi atau memiliki nilai. Nah, nilainya tuh berapa? Nilainya tuh c. Nah, kayak gitu ya maksudnya. Terus suatu fungsi fx ini, si f ini yang bentuknya kayak gini, disebut fungsi yang kontinu di a, di titik a ini, jika limit x mendekati a, fx itu sama dengan fa. Jadi ini kuncinya ada di sini. Oke. Oops. Ya gitu ya, pokoknya ini di highlight. Oke, jadi untuk continue itu limitnya harus sama dengan nilai fungsinya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita urai dari syarat ini terdapat 3 syarat. Jadi yang pertama itu harus memiliki limit. Pastikan
Jadinya tuh ketika kita mau si fungsi itu limitnya sama dengan fungsinya, ya kita harus tahu dulu limitnya berapa sama fungsinya, sama fungsi ke A-nya itu berapa. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu limitnya itu berapa dan harus bernilai. Terus yang kedua adalah fungsinya ada. Oke, ya sama alasannya kayak tadi, bahwa kita kan mau tahu kalau limitnya itu harus sama dengan fungsinya kan. Nah, berarti kita juga harus nyari fungsinya, dan fungsinya itu harus ada gitu atau memiliki nilai. Oke, syarat yang ketiga, jadi kita gabungkan yang poin 1 dan poin 2 itu harus sama. Nah, ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka fungsi ini tuh dikatakan fungsi kontinu di A. Seperti itu. Oke, next. Contoh, kita masuk ke contoh ya untuk memperjelas materi. Misal, diketahui fungsi sebagai berikut. Apakah fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 4? Jadi kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Pertanyaannya, apakah fungsi f ini itu kontinu saat x sama dengan 4? Oke, kita jawab. Yang pertama tadi kita harus cari nilai fungsinya dulu ya. Bisa kita mau cari limitnya dulu. Kita pakai syarat yang udah dipelajari sebelumnya. Oke, kita cari nilai f4-nya dulu. Kita cari nilai f4 dengan fungsi yang ini. f4 dimasukkan ke dalam fungsi fx. Kita substitusikan x-nya jadi 4 dan 4 kuadrat min 4 per 4 min 2. Oke, ini 16 dikurangi 4, 12. Dibagi 4 dikurangi 2, 2. Berarti 12 bagi 2, 6. Kayak gitu. Oke, sekarang yang kedua, cari nilai limitnya. Kita cari nilai limit x mendekati 4. Oke, kita cari nilai limitnya. Ini kita urai. Kan ini bentuknya selisih kuadrat ya. Kita bisa menghilangkan x min 2. Oke, terus kita masukkan nilai limit 4 ini ke persamaan. Hasilnya 4 tambah 2 dan 6. Oke, kalau misalnya diperhatikan, nilai limit sama nilai fungsinya sama ya kan? Artinya, karena nilai limit dan nilai fungsinya sama, yaitu 6, maka fungsi ini kontinu di x sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, kita contoh lagi. Contohnya yang kedua. Ada fungsi, dia itu digambarkan seperti ini. Kalau x-nya antara 0 sampai 1, itu fungsinya jadi x kuadrat. Kalau x-nya antara 1 sampai 2, ini fungsinya di 2x min 1. Kayak gitu. Terus yang ditanyanya, apakah si fungsi ini kontinu di x sama dengan 1? Fungsi yang ini apakah kontinu di x sama dengan 1? Ya kan? Kita cari yang pertama, kita bisa cari nilai limitnya terlebih dahulu. Oke, kita cari nilai limitnya terlebih dahulu karena ini apa ya? Ada dua arti gitu ya. Jadi satu itu ada di dua ini kan, ada di dua definisi gitu ya. Bisa di sini, bisa di sini, tapi kita lihat satunya ini kalau di sini kurang dari 1. Berarti ketika kita mencari limit x mendekati 1 dari arah kiri, itu kan berarti kurang dari 1 ya kan? 1 dari kiri itu. Nah, berarti kita pakai fungsinya fungsi yang x kuadrat. Nah, oke, berarti limit dari x mendekati 1 dari arah kiri itu pakai yang x kuadrat. Kita masukkan satunya, jadi 1 kuadrat tetap 1, ya kan? Oke, terus sekarang kita cari limit
kanan, X mendekati 1 dari arah kanan. Terus kita cari pakai fungsinya yang ini. Kenapa? Karena dari arah kanan itu berarti nilainya lebih dari 1, ya kan? Nah, sedangkan lebih dari 1 itu pakai fungsi yang ini. Oke, terus kita pakai fungsi yang ini untuk mencari limitnya. Masukkan atau substitusikan satu ini ke persamaan. Jadi, 1. Oke, hasilnya 1 ya. Limit kiri dan limit kanan itu sama dengan 1, berarti limitnya tuh adalah 1. Oke, syarat yang pertama udah terpenuhi ya, tadi limit, bahwa limitnya udah ada. Sekarang yang kedua, kita cari nilai fungsinya. Nilai fungsi 1. Maksudnya nilai fungsi dari 1 gitu. Kita cari 1. 1 ini termasuknya pakai fungsi yang mana? Pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan yang mana? Kita lihat 1 ini termasuknya di sini ya, di persamaan yang kedua. Karena kalau di sini satunya nggak termasuk, nah jadi 1 itu termasuknya di persamaan yang kedua. Jadi kita pakai persamaan yang ini untuk mencari F1. Substitusikan F kali 2 kali 1, 2 kali 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, ya, kita perhatikan bahwa limit X mendekati 1, Fx itu sama dengan F1, yaitu 1. Sehingga fungsi ini continue di X sama dengan 1. Oke, karena ketiga syarat ya kan, tadi ada 3 syaratnya, bahwa limitnya ada, terus ada nilainya, terus yang kedua nilai fungsinya pun ada, terus yang ketiga nilai limit dan nilai fungsinya tuh sama. Jadi ketiga syarat ini terpenuhi, sehingga fungsi tersebut continue di X sama dengan 1. Oke, sekarang kita ke discontinue. Discontinue itu apa sih? Ya, discontinue itu, continue kan tadi berkelanjutan ya. Nah, sekarang tambah kata dis di depannya, berarti tidak artinya. Artinya discontinue itu tidak continue atau tidak berkelanjutan. Atau bisa dibilang dia tidak memenuhi ketiga syarat yang tadi. Jadi dia dibilang discontinue. Nah, discontinue ini ada 2 jenis. Ada yang discontinue relatif dan ada discontinue absolute. Oke, discontinue relatif itu apa sih? Discontinue relatif itu maksudnya dia discontinue tapi masih bisa berubah menjadi continue. Nah, ini tuh terjadi jika misal terdapat fx dan x sama dengan 4. Jadi fungsinya tuh ini fx dan titiknya tuh ini x sama dengan 1. X sama dengan a, sorry. Jadi titiknya a. Jadi terjadi jika ketika kita substitusikan a ke fungsi, itu tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Nah, ini yang membuat discontinue. Tapi discontinue relatif juga terjadi ketika nilai limitnya itu ada. Jadi fa-nya tidak ada, tapi nilai limitnya ada. Nah, itu tuh akan terjadi discontinue relatif. Oke, kita ke contoh aja. Yang discontinue relatif itu kayak gimana sih? Ini contohnya. Kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Apakah fungsi itu continue di x sama dengan 2? Pertanyaannya. Oke, ingat nggak ini tuh fungsi yang awal ya, yang kita udah bahas. Yang pertanyaannya, tapi bedanya apakah fungsi tersebut continue di x sama dengan 4. Kalau di x sama dengan 4 dia continue. Tapi ini pertanyaannya, apakah dia continue juga di x sama dengan 2? Belum tentu ya, kita cari jawabannya. Oke, yang pertama, buat continue kita kan harus cari nilai fungsinya dulu, f-nya dulu. F2 nya berapa?
Oke, kita cari 2 pangkat 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Per 2 min 2, 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi ya. Jadi, ini tuh setelah mendapatkan F2 tidak terdefinisi, ini udah discontinue sebenarnya. Discontinue di X sama dengan 2. Tapi kita belum tahu juga kan apakah discontinue ini discontinue relatif, karena kalau dia discontinue relatif dia bisa berubah menjadi continue. Nah, terus kita cek juga nilai limitnya. Kita cari nilai limitnya. Kita cari nilai limitnya X mendekati 2. Ketika kita cari, oke, X min 2 bisa dihilangkan satu sama lain, terus kita substitusikan 2 jadi 4. Oh, ternyata nilai limitnya tuh ada ya. Nah, ini termasuk discontinue relatif. Nah, karena dia discontinue relatif, kita bisa mendefinisikan ulang bahwa kita mau si fungsi fx yang ini ya. Oke. Oke, kita bisa mendefinisikan ulang fungsi yang ini. Jadi ada dua definisi gitu. Jadi fungsinya itu menjadi x min 4 per x min 2 itu ketika tidak sama dengan 2. Tapi ketika x-nya sama dengan 2, ketika disubstitusinya 2, itu fungsinya menjadi fungsi konstan. Atau jawabannya tuh hanya 4. Jadi gini, ketika kita mensubstitusikan selain 2, itu kita pakai fungsi yang ini. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Tapi ketika kita mensubstitusikan 2, fungsinya berubah menjadi fx sama dengan 4. Begitu. Terus, kita lanjut ke sini. Kita cari nilai limitnya. Nilai limitnya itu, tadi udah dicari ya, sama dengan 4. Nah, ketika kita cari nilai fungsinya, f2, itu sama dengan 4 juga. Oke, kita perhatiin bahwa nilai fungsinya dan nilai limitnya sama kan? Nah, karena nilai limit itu dan nilai fungsinya sama dengan 4, sama-sama gitu ya. Jadi, dia tuh continue. Jadi, berubah continue di X sama dengan 2. Yang awalnya discontinue, sekarang jadi continue. Nah, hal ini tuh disebut discontinue relatif. Oke, ini ya keterangannya. Fx awalnya discontinue di X sama dengan 2. Tetapi ketika mendefinisikan ulang, ini mistype, mendefinisikan ulang seharusnya fx, maka fx menjadi continue di X sama dengan 2. Ini disebut discontinue relatif. Kayak gitu. Sekarang ke discontinue absolute. Tadi discontinue relatif ya, sekarang discontinue absolute. Discontinue absolute itu tidak bisa berubah menjadi continue. Tadi discontinue relatif dia masih bisa berubah jadi continue. Tapi discontinue absolute itu nggak bisa berubah jadi continue. Oke, ini tuh terjadi ketika misal kita punya fungsi fx dan titiknya itu a gitu ya. Fa ini tidak memiliki nilai atau tidak terdefinisi, dan nilai limitnya juga nggak ada. Kayak contoh soal, diketahui fungsi sebagai berikut. Jadi fungsinya tuh kayak gini, gx 2x per x min 2. Apakah fungsi berikut di continue? Apakah fungsi berikut continue di x sama dengan 2? Pertanyaannya itu. Oke, kita jawab. Kita yang pertama-tama cari dulu nilai fungsinya. Oke, kita cari nilai fungsinya. Ketika x-nya sama dengan g2 itu, x sama dengan 2, g2 itu sama dengan berapa sih? Kita cari 2 kali 2, 4. Per 2 min 2 kan 0. 4 per 0 itu tidak terdefinisi ya. Kalau misalnya dalam bentuk fungsi ini tidak terdefinisi. Kalau bentuk limit hasilnya ya bakal jadi limit, bakal jadi tak hingga. Tapi ini karena dalam bentuk fungsi ini hasilnya tidak terdefinisi.
Jadi discontinue ini tuh di X sama dengan 2. Jadi fungsi Gx ini discontinue di X sama dengan 2. Oke, kita cek mencari nilai limit. Nih, kita cari nilai limitnya. Nilai limit X mendekati 2 itu 2X, fungsinya 2X per X min 2. Kita substitusikan 2X-nya, X-nya jadi 2, hasilnya jadi tak hingga. Oke, berarti ini tuh tidak ada nilai limit. Nah, karena tidak bisa didefinisikan ulang, sehingga Gx discontinue absolute. Kayak gitu, jadi dia udah discontinue, nggak bisa berubah. Oke, kita ke kekontinuan sepihak. Kekontinuan sepihak ini tuh jadinya tuh gini. Limit kanan itu sama dengan fungsi, maka itu disebut kontinu kanan. Terus ada juga kontinu kiri, itu ketika limit kiri sama dengan fungsinya. Jadi kontinu sepihak ini tuh ada kontinu kanan dan kontinu kiri, kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal ya. Diketahui fungsinya sebagai berikut. Jadi fungsinya ada dua definisi. Jadi dia x kuadrat tambah 1 jika x-nya tuh kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau misalnya x-nya sama dengan 2, fungsinya didefinisikan menjadi 2x tambah 2. Pertanyaannya, apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 1? Kita jawab. Yang pertama, kita cari nilai fungsi f sama dengan f1. Kita cari f1 sama dengan 2. Oke, kita cari nilai limit. Kita cari limit kanannya berapa. Limit kanan. Ini limit kanan itu x mendekati 1 dari arah kanan. Kalau misalnya dari arah kanan berarti lebih dari 1, ya kan? Nah, kalau misalnya kita cek di sini lebih dari 1 itu kita pakai definisi yang kedua yang di sini. Oke. Kita pakai fungsi yang definisinya di sini. Karena 1 dari arah kanan itu lebih dari 1. Oke, kita substitusikan 1 ke fungsi. 2 kali 1 tambah 2 itu sama dengan 4. Terus kita cari limit kirinya. Limit kirinya ini x mendekati 1 dari arah kiri, artinya ya kan, limit kiri itu 1 dari arah kiri itu artinya kurang dari 1, ya kan? Kalau kurang dari 1, kita pakainya yang definisi yang pertama, yang ini. Kalau misalnya dari 1 kiri itu berarti artinya kurang dari 1, ya. Oke, terus x pangkat 2 tambah 1. X-nya kita ganti jadi 1, berarti 1 pangkat 2 tambah 1. Itu hasilnya sama dengan 2. Kalau misalnya diperhatiin, ini limit kanan dan limit kirinya beda, ya kan? Tapi apakah dia discontinue atau tetap continue? Oke, kalau dilihat secara keseluruhan, ini kan artinya dia nggak punya limit, nggak punya nilai limit, karena limit kanan dan limit kirinya beda. Kalau misalnya limit kanan dan limit kirinya beda, artinya dia nggak punya nilai limit. Artinya kalau misalnya kita lihat kekontinuan, itu dia tidak memenuhi syarat, ya kan? Tidak, dia nggak punya nilai limit, berarti discontinue. Oke. Karena dia tidak memiliki nilai limit, maka dia discontinue, gitu. Karena tidak memiliki nilai limit, maka tidak memenuhi syarat kekontinuan, maka fx discontinue pada x sama dengan 1. Tapi perhatikan bahwa fungsi
F1 itu sama dengan 2. Terus limit kirinya pun sama dengan 2, ya kan? Nah, ketika limit kiri dan fungsinya nilainya sama, artinya dia continue kiri. Dia discontinue, tapi sebenarnya dia continue kiri. Kayak gitu. Jadi jawabannya, fungsi ini discontinue, tapi dia continue kiri. Kayak gitu jawabannya. Oke. Sekarang ke kekontinuan pada interval. Artinya itu selalu continue pada interval yang ditentukan. Jadi dia continue pada interval yang ditentukan gitu. Interval itu ada yang terbuka. Nah, interval yang terbuka ini bentuknya seperti ini. Kalau semisalkan ada buka kurung A, B dan kurungnya itu seperti ini ya, gak ada sudut-sudutnya gitu ya, kurungnya tuh lembut gitu ya, aku bilangnya kurung yang lembut gitu. Nah itu tuh bentuknya kayak gini, berarti dia tuh gak termasuk di lingkaran sini, gak terpenuhi gitu. Nah itu interval terbuka. Oke, fungsi f disebut continue pada interval A, B jika f continue di setiap titik A, B gitu. Jadi x ini tuh adalah sebuah titik antara A, B. Jadi ketika kita mensubstitusikan ke dalam fungsi ini, dia akan terdefinisi sehingga dia akan continue kayak gitu. Nah terus ada juga interval tertutup. Interval tertutup ini bentuknya kurung siku. Kurung siku ini atau interval tertutup ini artinya A sama B nya itu ikut ke dalam ke dalam penyelesaian gitu, terhadap himpunan penyelesaiannya nih. Oke, bedanya kalau misalnya kurung siku itu kan ininya penuh titiknya gitu ya. Kalau yang terbuka nggak penuh. Atau kalau yang terbuka mah A sama B-nya nggak termasuk. Tapi kalau tertutup A sama B-nya termasuk. Oke. Sebuah fungsi disebut continue pada A, B dan A, B-nya itu ditutup di interval tertutup gitu, di kurungnya kurung tertutup. Fungsi itu disebut continue pada A, B jika fungsi f ini tuh continue pada interval terbuka A, B. Itu syarat pertama. Syarat kedua, fungsinya juga continue kanan pada x sama dengan A. Oke, continue kanannya pada x sama dengan A. Terus yang ketiga, fx atau fungsi f continue kiri pada saat x sama dengan b. Jadi ketika x-nya yang sama dengan b itu harus continue kiri. Kita ke contoh soal. Misal, ada fungsi fx 9 min x kuadrat, kayak gitu. Terus yang ditanyanya, apakah fungsi f ini tuh continue pada interval min 1,2 dan ini intervalnya interval tertutup. Oke, kita cari. Yang pertama, syarat yang pertama yang tadi. Oke, kita throwback dulu biar ingat. Oke, ini syaratnya ya. 1, 2, 3. Dia continue pada interval terbuka A, B, terus dia continue kanan pada yang paling kirinya, pada interval yang paling kirinya, terus dia continue kiri pada interval yang paling kanannya. Kita langsung cari yang pertama. Oke, sebelum mencari
Continue-nya kita cari dulu domainnya. Oke, kita cari dulu domainnya. Domain dari fungsi ini tuh apa? Kita lihat. Domainnya itu 9 min x kuadrat itu nggak boleh kurang dari 0. Nggak boleh kurang dari 0 atau harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, kita cari. Ini bisa dibentuk seperti ini karena selisih kuadrat. Nah, jadi kita ketemu x-nya itu atau domainnya itu antara min 3 sampai 3. Gitu. Jadi domainnya itu dari 3 sampai min 3. Gitu. Oke, pertanyaan dari soal ini, apakah si fungsi ini tuh continue pada interval min 1,2? Oke, ini. Oke, kita ke syarat pertama. Syarat pertama itu fx harus continue pada interval 1,2 dulu. Ketika di interval 1, min 1,2 itu harus continue. Kita perhatikan ya. Interval min 1,2 itu adalah bagian dari interval min 3,3, ya kan? Jadi maksudnya kayak gini. Kalau ada yang kurang paham, oke, kita perjelas aja ya. Kita tulis di sini aja. Ceritanya ini garis bilangan. Min 1 ada di sini. Misal di sini min 1. Terus 2 ada di sini. Terus ini 0. Ceritanya kayak gitu. Nah, terus interval ini tuh adalah bagian dari interval min 3,3, ya kan? Min 3 lebih jauh. Ada di sini. Dan 3 tuh ada di sini. Nah, jadi ketika ada interval min 3 sampai 3, interval min 1,2 itu adalah salah satu bagian dari interval min 3,3 gitu. Jadi intinya tuh kayak min 3 sampai 3 tuh lebih besar dibanding min 1,2. Jadi kita hapus ya. Oke. Interval min 1,2 adalah bagian dari interval min 3,3. Ya, tadi udah dibuktiin. Di mana setiap x adalah anggota dari min 3,3, maka fx terdefinisikan. Kenapa? Karena min 3,3 ini adalah domain dari fx, ya kan? Sehingga kalau kita ngesubstitusiin domain itu tuh pasti terdefinisikan atau memiliki nilai. Sehingga ketika fx dan x-nya itu anggota dari min 1,2, itu pasti terdefinisikan juga, yang artinya dia continue. Sehingga fx continue di x anggota min 1 sampai 2. Kayak gitu. Yes. Sekarang kita cari continue kanan. Syarat yang kedua, dia continue kanan pada interval yang paling kiri. Interval yang paling kirinya apa? Min 1. Jadi pada saat x min 1 dia continue kanan. Continue kanan itu adalah ketika fa sama dengan limit x mendekati a dari kanan fx. Jadi nilai fungsinya itu sama dengan nilai limit kanan. Kita cari dulu nilai fungsinya. F min 1 itu sama dengan akar 9 min 1 kuadrat. Kalau kita cari jadi akar 8. Ya. Terus kita cari nilai limit kanannya. Limit x mendekati min 1 dari arah kanan. Masukin ke persamaan.
min satunya masukin ke persamaan, dan sama-sama juga akar 8. Karena f-1 itu sama dengan limit x mendekati min 1 dari arah kanan fx sama-sama akar 8, maka fx itu kontinu kanan pada x sama dengan 1. Nah, berarti syarat yang kedua terpenuhi juga. Kita ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah fx kontinu kiri pada interval paling kanan. Paling kanannya apa? X sama dengan 2. Jadi dia kontinu kiri pada saat X sama dengan 2. Kontinu kiri itu adalah ketika FA sama dengan limit X mendekati A dari arah kiri Fx. Oke, kita cari nilai fungsinya F2. Kita cari nilai F2. Itu F2 sama dengan akar 9 min 5 kuadrat. Oh, sorry, ini bukan 5 ya, 4. Kok 4, sorry. Ini X-nya kita ganti jadi 2, ini seharusnya jadi 2. Restart. Oke, ini seharusnya 2 ya. 9 dikurangi 2 kuadrat itu sama dengan akar 5. Ya. Oke, kita sekarang cari nilai limitnya. Nilai limit kiri X mendekati 2 dari arah kiri adalah, kita masukin ke fungsi nilai limitnya, 2 dari arah kiri yang disubstitusikan tetap sama dengan hasilnya akar 5. Oke, perhatiin ya. Ternyata ketika kita ini salah lagi, maaf, ini seharusnya 2. Karena F2 sama dengan limit F mendekati 2 dari arah kiri itu sama, yaitu sama-sama akar 5, maka Fx kontinu kiri pada saat X sama dengan 2. Nah, karena ketiga syarat sudah terpenuhi, artinya Fx kontinu pada interval min 1 sampai 2. Oke, sekian dulu dari kontinuitas. Semoga bermanfaat dan membantu.